Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini gue pengen cerita pengalaman gue beli iPhone XR second di Singapura. Gue beli itu bulan Maret 2022. Hey yo, look at this. 2,8 doang guys. Jadi gue udah pakai ini kurang lebih 10 bulan. Gue akan kasih tahu experience-nya gimana. Dan sekalian bahas juga apakah iPhone XR masih worth it untuk tahun 2023. Kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia iPhone XR 128GB. Gue beli second di harga $280 Singapura. Kurs waktu itu 1.600-an seingat gue. Dan ya berarti sekitar 3 jutaan lah ya. Kondisinya gue dapet bodinya masih mulus, terus udah kepasang tempered glass juga. Pokoknya best banget di harga 280 Singapura dolar dengan baterai health juga masih 86%. Kalau waktu itu gue cek di Indonesia harganya masih di 4,5 sampai 5,5 jutaan. Tapi setelah gue pakai ternyata ada kendala di stabilizer kameranya. Ini salah gue juga, waktu itu nggak ngecek detail sampai ke situ ya. Soalnya dipakai untuk foto ini fine-fine aja, tapi untuk video ketika banyak gerakan itu baru berasa shaky-nya. Gue udah balik di Indonesia waktu itu, jadi gue servis harganya itu sekitar di 600 ribuan. Nah, pas dicek sama, by the way gue bener ini di Heredity, ini nggak di sponsorin sama sekali ya. Dicek sama mas-masnya itu, semuanya masih orisinil, masih hijau semua, jadi dia tanya ke gue, yakin nggak mau diganti kameranya? Jadi akhirnya udah gue ganti, dan sampai sekarang sih nggak ada kendala lagi. Jadi total gue ngabisin 3,5 juta untuk iPhone XR 128GB di tahun 2022. Gue juga ada tambahin aksesoris sih ya untuk dia punya kabel Lightning to Type-C dan wall adapter yang fast charging. Gue beli di Apple Store Singapura, harganya $29 Singapura ya masing-masing kabel sama adapternya. Tapi itu nggak gue hitung karena pastinya ketika gue ntar beli iPhone lagi, si kabel dan adapter itu gue keep. Pertanyaannya terus gimana emailnya? Apakah bisa diurus? Jawabannya yes, bisa. Jadi waktu sampai di Soekarno-Hatta Terminal 3, kita bisa langsung urus di kantor Bea Cukai, lokasinya ada di Terminal 3 dekat gate keberangkatan. Prosesnya juga gampang, tinggal isi online form aja, nunggu antriannya dipanggil, abis itu udah emailnya bisa langsung aktif dan gratis karena nilai barangnya kurang dari $500. Sampai sekarang sih gue nggak ada masalah sama jaringannya, gue pakai Telkomsel, XL, pernah pakai smartphone juga, ini aman. Nggak ada mati-mati gitu. Bahkan kemarin ada beberapa kasus update iOS 16 banyak yang ke ban juga sinyalnya, tapi di gua nggak ada. Ya semoga itu bisa jadi informasi juga untuk kalian yang beli handphone dari luar negeri, itu bisa diurus emailnya langsung ketika kalian nyampe di bandara Indonesia. Nah lanjut pendapat gua soal iPhone XR ini dipakai di tahun 2023, apakah masih worth it untuk dibeli? Sebelumnya gue pengen disclaimer dulu kebutuhan gue beli iPhone XR ini dengan pertimbangan pertama itu harga yang budget ya, dan gue pengen juga dipakai 2-3 tahun itu masih bisa. Terus gue pengen punya iPhone dengan layar full screen juga, performa yang cukup mendukung untuk aktivitas gue sebagai content creator, jadi kameranya mendukung, instastory nggak nge-lag, itu penting banget, dan bisa ngedit di handphone langsung. Jadi itu kebutuhan utamanya sebetulnya. Jadi apakah iPhone XR ini bisa mendukung kebutuhan gue tersebut? Jawabannya bisa banget. Opsi layar full screen sebetulnya kita udah bisa dapetin di iPhone X, tapi dengan pertimbangan dia punya chipset itu masih A11 Bionic, sementara XR itu udah A12 Bionic. Dari segi waktu peluncuran juga memang XR itu lebih baru dibanding X, dan kalau kita ngacu ke pola gimana Apple bagi-bagi mereka punya update iOS, ya tentu XR akan punya waktu yang lebih lama. Jadi asumsi worst case untuk iOS 17 kalau emang jadi iOS terakhir untuk iPhone XR ya ini masih bisa dapat update nanti di September 2023, dipakai setahun sampai iOS 18 itu rilis juga sekitar September 2024 ya, itu masih bisa dapat, bahkan sampai setelahnya juga masih bisa dapat 17 titik berapa itu masih bisa. Jadi ya masih bisa dapat update sekitar 2 tahunan lah ya untuk si handphone ini. Jadi ya itu udah checklist tuh untuk kebutuhan gue tadi. Untuk kamera di iPhone XR ini cuma dapat satu lensa wide aja, ini yang jadi minus juga menurut gue karena telefoto itu lumayan penting yang ada di X dan XS. Tapi ya kita nggak akan bahas X karena itu udah gue singkirin. Mungkin yang kemarin gue jadi bingung juga itu antara XR dan XS ya, karena harga mereka juga tipis selisihnya. Tapi si XS itu punya kamera yang lebih ada fitur lebih unggulnya, dimana dia punya yang tadi gue bilang ada telefotonya, tapi di XS itu juga dia punya baterai lebih kecil dibanding XR, dan
udah baterai lebih kecil, dia punya layar itu lebih bagus, kualitinya udah OLED dan Full HD, jadi nguras pemakaian baterai juga ya. Jadi ya tentu dia lebih boros dibanding XR. Jadi kalau misalnya kalian mempertimbangkan soal ukuran layar dan ukuran baterai juga, ya pilih yang XR. Tapi sementara kalau misalnya kalian mikirnya soal kamera, terus kualitas layarnya, kayak kalian bisa pilih XS. Emang antara XR dan XS itu lumayan kompetitif ya. Itu bisa jadi satu topik pembahasan sendiri sih. Nah sebetulnya gue denger-denger XR itu lebih diminatin sama gamers karena ukuran layar dia lebih besar. Terus kapasitas baterai juga ini lebih besar, dengan dia punya layar itu nggak sebagus XS. Jadi ya yang tadi gue bilang baterai lebih awet, kebutuhan gamers banget kan biasanya ya. Dan memang secara performance kalau gue tes XR ini pakai Antutu benchmark yang gue punya ini ada dapat di 490 ribuan, ada juga yang dapat di 500 ribuan untuk XR. Dan ya itu udah cukup banget untuk main game sih menurut gue. Dan gue sih di sini main game FIFA Mobile, tapi juga itu nggak intens ya mainnya, dan ya lancar-lancar aja sih. Ya overall sih gue suka sama handphone ini, bener-bener kepake banget untuk daily driver gue, nggak ada lemot-lemot sama sekali ya. Gue pindah-pindah aplikasi ini lancar, bener-bener aman. Gue ngedit juga ini aman banget di sini. Jadi nggak ada kendala sih dari performance si handphone ini untuk kebutuhan gue. Bener-bener cukup banget. Untuk semua fitur ini juga masih kepake Face ID, tapi kemarin gue juga ada sedikit ngiri sama teman gue yang punya iPhone 12 ke atas yang bisa pakai Face ID walaupun pakai masker gitu ya. Ini nggak bisa ya, belum ada dapat fitur itu. Tapi kemarin dapat iOS 16, gue juga udah sangat happy bisa punya wallpaper yang bisa ganti-ganti dan bisa melatih kreativitas. Terus dapat percentage baterai juga sekarang di update iOS 16.2 kalau nggak salah kemarin. Jadi itu nice. Jadi apakah masih worth it untuk iPhone XR dibeli di tahun 2023? Menurut gue masih, karena dia masih dapat update yang tadi gue bilang. Ini cocok untuk kalian yang emang mau terjun ke Apple ecosystem dan punya budget minim. Ya coba aja di XR atau di XS ya. Karena misalnya kemarin gue dapat XS juga akan gue ambil. Apalagi gue dapat iPhone ini di harga yang bisa dibilang murah, dan hoki juga gue dapatnya ya iseng aja gitu, lagi jalan-jalan dapat beli handphone. Kayak udah iseng-iseng berhadiah. Ya mungkin kalau misalnya kalian lagi keluar negeri juga bisa iseng-iseng cari aja gitu iPhone atau handphone second atau barang elektronik apapun yang di Indonesia mahal dan di sana lebih murah, itu bisa kalian cari iseng gitu. Nggak ada salahnya juga gitu. Kali aja dapet. Ya, untuk kondisi sekarang di Indonesia kalau gua cek harga iPhone XR itu ada yang di 3,8 sampai 4,5 juta ya. Ada yang 5 juta juga, jadi ya tergantung kondisinya kayak gimana. Gue saranin kalian kalau pengen beli iPhone second langsung aja ke tangan pertama. Gue mungkin bisa kasih referensi ya, ini kayak account Instagram suka titip jual gitu khusus produk-produk Apple, namanya Sharescom. Mungkin bisa gue taruh linknya di description box ya. Ini gue nggak di endorse, tapi gue pernah tahu dia. Kalau beli di marketplace gue saranin ya kalian benar-benar harus cari toko yang trusted banget dan pengen nanggung segala resiko yang ada. Misalnya tiba-tiba dia punya nomor keblok gitu ya, punya data seluler itu nggak bisa dipakai, ya mereka mau nanggung. Tapi ya mungkin susah juga sih nyari yang bisa ngejamin kayak gitu. Ya jadi mungkin segitu aja sharing gue dari video kali ini. Ya Happy New Year dan Happy Holiday untuk kalian semua. Semoga ini jadi ya tahun yang menyenangkan, dan semoga tahun depan juga tambah menyenangkan lagi. Thank you banget udah nonton, dan kalau misalnya suka boleh like, share, and subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Thank you udah support Tech Manis tahun 2022. Ya.